Kalau kita udah mengetahui, akan sangat mudah kita merawat. Di ikan hias, merawat ikan harus merawat airnya juga. Saya budidaya ikan hias berawal tahun 2008 khususnya gitu ya di ikan hias. Semenjak setelah lulus sekolah di perikanan, saya langsung memfokuskan ikan hias karena pertama pangsa pasarnya luas, tidak mencakup domestik tapi internasional. Kedua, kita punya lahan terbatas juga bisa membudidaya ikan. Gitu. Untuk ikan hias emang agak-agak berbeda sama budidaya ikan konsumsi. Kalau ikan hias itu kita tidak bisa membeli indukan yang udah jadi gitu. Kita memulai dari awal, dari anakan kita pelihara dari kecil, remaja, dewasa sampai menjadi indukan yang siap untuk dipijahkan atau dikawinkan pada kembang biakan kita. Di sini kami kebanyakan kalau di istilah di perikanan itu pemijahan alami, Pak. Pemijahan. Nah, emang ada pemijahan buatan, kawin suntik. Jadi ikan dirangsang sama suatu hormon baru bisa memijah gitu. Kalau di sini kami memproduksi ikan yang pemijahan alami. Jadi ada yang massal, ada yang pasangan gitu. Kalau massal seperti ini, Mbak. Ini massal kita memproduksi jenis ikan-ikan tetra gitu ya. Ini jenisnya green rasbora, ini massal. Dalam satu akuarium kita 200 indukan, kita pijahkan secara massal, ada jantan, ada betina, komposisinya 1:1, nanti memijah alami dengan sendirinya gitu. Ada juga kita memproduksi ikan-ikan yang bersifat pasangan. Nah, kalau itu kita harus menjodohkan, nggak bisa seperti itu. Sebetulnya sangat mudah gitu untuk membedakan ikan jantan sama ikan betina ya. Paling mudah itu untuk orang awam itu hanya dari performa luar. Dari luarnya itu. Biasanya kalau betina itu lebih gemuk, Pak. Kalau jantan lebih kuruan, terus lebih langsing. Terus dari performa lainnya ikan jantan menarik warna. Kalau ikan betina biasanya masih kurang lah. Makanya itu ikan jantan kalau ikan hias lebih harganya lebih mahal dibandingkan betina. Kita mempunyai 3 blok. Pertama, blok perawatan induk, blok inkubasi telur, blok perawatan nafkah, blok pendeturan, sama blok pembesaran dan siap untuk dijual. Setelah induk kita rawat seperti di sini, kita pindahkan sesuatu masuk ke ruangan inkubasi telur namanya. Nah, itu di 3 hari sampai 4 hari kita dirawat telurnya, kita kasih obat-obatan anti jamur, dan setelah 3 hari baru bisa dipindahkan ke ruangan lainnya sebagai setelah menjadi larva. Sebetulnya mah satu jenis ikan tuh 20-30 butir biasanya satu ekor ikan. Ini kalau masalah gini, ini bergantian Pak memijahnya tuh, tapi tiap hari. Nah, kalau dihitung-hitung contoh ini 200 ekor indukan, satu hari itu mendapatkan 400 sampai 500 butir telur. Jadi kalau misalnya 200 kali 1 bulan aja udah 500 butir sebulan, udah hampir 15.000 butir. Jadi memang ada beberapa karakteristik ikan yang menempel di telur. Telurnya itu menempel di substrat, Pak. Ada yang berserakan. Nah, kalau ini tipenya itu ikan ya yang berserakan ke bawah. Nah, ada juga jenis yang menempel. Jadi kita menyediakan suatu substrat. Substrat itu bisa dari tali rapia, gitu, bisa dari injuk, bisa dari tanaman air, gitu lah. Nanti si ikan itu terangsang oleh substrat itu untuk memijah. Nanti pada pagi hari berikutnya kita panen pagi hari telurnya. Untuk awal-awal mungkin rendah derajat penetasan, itu biasanya di bawah 50%. Kalau itu kan setelah jadi, setelah 3 bulan, usia 14 sampai 6 bulan, baru bisa mencapai 80% menetas. Untuk dari larva sampai dijual itu biasanya kelangsungan hidupnya 70 sampai 80%. Karena 70% itu di ikan hias udah cukup menentukan, bahkan 50% juga udah bagus gitu. Tapi ada juga beberapa jenis yang
tingkat kesulitannya rendah, tapi itu nilai jualnya lebih tinggi. Biasanya ikan-ikan eksotis yang langka di pasaran, Pak. Semakin ikan langka di pasaran itu nilai jualnya tinggi, dan kita pun lagi memproduksi ikan seperti itu gitu, karena kompetitor di segmen itu terbatas, jadi potensinya sangat besar sekali, dan kita memproduksi beberapa jenis yang emang di pasaran emang sulit didapat gitu. Emang harus pasar tersendiri. Kami memproduksi 15 jenis, tapi kami sementara ini baru memfokuskan kurang lebih 10 jenis. Jadi ada beberapa 5 jenis yang belum diproduksi. Ada jenis Corydoras, ada jenis sapu-sapuan, ada jenis rasbora, ada jenis janio, dan beberapa jenis ikan seperti lain. Jadi kita ikan hias itu untuk jadi satu indukan tuh relatif lama. Paling cepat tuh 1 sampai 2 tahun baru jadi indukan. Jadi kita memproduksi yang baru, mungkin tahun depan kita mempersiapkan. Mangsa pasar ikan hias itu kita tidak bisa memprediksi. Gitu. Kita mungkin tahun ini mungkin jenis ikan ini, tahun depan mungkin berbeda lagi gitu. Tapi kita memprediksi kemungkinan tahun depan tuh ikan ini gitu ya. Gitu. Jadi kita mempersiapkan ikan-ikan 1 tahun sebelumnya. Paling sulit itu konsisten, Pak. Karena di ikan hias tuh proses untuk dari mulai merintis usaha sampai terjual pun kan butuh waktu 1 tahun. Jadi kita nggak seperti jenis ikan lain gitu. Ada beberapa jenis ikan kita memproduksi 1 minggu kemudian bisa terjual, atau sebenarnya kita memproduksi ikan hias tuh harus kita konsisten, harus sabar dalam jangka waktu 1 tahun baru kita bisa memproduksi. Itu. Kedua, penyakit itu di ikan hias lebih kompleks dibanding jenis ikan konsumsi. Itu penyakit bisa 5-70% ini bisa total mengalami kematian. Kalau di ikan hias itu kita merawat air. Kalau kita airnya sesuai dengan habitat aslinya, kita jangan merasa nyaman, penyakit bisa ditekan. Ikan hias itu agak unik. Tiap jenis ikan itu punya karakter masing-masing. Pertama kita harus tahu dari mana ikan itu berasal gitu. Karena ikan hias itu mengglobal. Ada yang dari benua Afrika, ada yang dari Asia, ada yang Amerika Latin. Jadi gimana caranya kita harus mengetahui karakteristik parameter air sesuai dengan habitat aslinya gitu. Kalau kita udah mengetahui, akan sangat mudah kita merawat. Di ikan hias, merawat ikan harus merawat airnya juga. Airnya bagus, kualitasnya bagus, ikan sehat. Makanya idealnya dalam suatu akuarium atau suatu wadah budidaya itu harus berasal dari satu habitat. Misalnya kita Amazon, ya itu Amazon aja, ikan Amerika Latin. Saya pemasaran sih ada supplier ke sini, ada kita masuk ke beberapa eksportir, ada penghobi, kita juga menjual lewat media sosial gitu. Tapi sebagian besar kami menjual memasuk ke eksportir. Jadi eksportir di wilayah Bekasi, Bogor, sama Bandung itu secara reguler kami tiap minggu memasok. Gitu. Dalam 1 minggu kita memasok bisa jadwalnya tiga kali. 3 kali masuk, bisa nyampe sekali pasok 3.000, 5.000 gitu ya kalau ikan. Tapi ada juga ikan-ikan yang berukuran agak besar, itu mungkin ratusan kan ya. Tapi kalau dinilai dari sisi harga itu sebetulnya ikan yang berukuran besar harganya lebih bernilai tinggi gitu. Ikan ukuran kecil mungkin nilai ekonominya agak di bawah ya, tapi dengan volume besar kita menjual volume besar, harga relatif sedikit juga, kecil pasti menguntungkan gitu. Untuk pangsa pasar memang kami udah merintis lama gitu, jadi sampai saat ini memang tidak terlalu kesulitan sampai saat ini. Hanya waktu kemarin waktu pandemi itu Pak kita kesulitan tuh Pak. Tapi sekarang justru di ikan hias setelah pandemi ternyata permintaan lokal itu meningkat sekali.
bahkan misalnya 200% bisa penyitaan. Nah, jadi kami sampai saat ini kewalahan untuk permintaan ikan hias. Untuk memulai usaha ikan hias, kita harus menyukai ikan yang kita pelihara. Kalau kita udah menyukai, kesayangannya itu akan mudah untuk kita. Itu pertama menyukai ikan, konsisten, sabar, disiplin. Dan kami juga di sini mengadakan pelatihan budidaya Pak. Budidaya ikan hias untuk warga Kota Sukabumi. Jadi para pemuda atau mungkin setelah sekolah selesai bisa banyak dan hampir kebanyakan 50% alumni dari sini pelatihan budidaya sekarang bergerak di budidaya ikan hias. Saya Budi Dermawan dari Pembudidaya Ikan Hias Petra Aquaria Kota Sukabumi, bangga bisa Fest 2020 online sharing.